ingin disampaikan gitu ya nanti di akhir sesi. Baik, dilanjut Kak Agit. Ya. Nah, ini outline yang akan kita bahas di siang hari ini. Yang pertama itu tentang history dan fact gitu kan. Dan ini akan menjelaskan sedikit gitu kan, secara singkat bagaimana penemuan pertama dari kentang, kemudian data-data tentang kentang, kemudian yang kedua kita akan membahas tentang karakteristik tanaman kentang, dan yang terakhir kita akan maju ke budidaya kentang. Ya, dilanjut. Nah, ini Bapak-bapak sekalian, di sini kita akan membahas tentang history and fact gitu kan. Nah, kentang ini pertama kali dulu ditemukan itu di Amerika Selatan ya, di wilayah Amerika Selatan, yaitu yang paling tepatnya itu di sekitaran pegunungan Andes antara Peru dan Bolivia di Amerika Selatan, yang didomestikasi pertama kali oleh suku Inca, yaitu pada 8.000 tahun sebelum Masehi gitu ya. Jadi sudah sangat cukup lama gitu kan kentang itu ditemukan. Hanya yang sekarang beredar di kita juga sudah banyak introduksi tanaman kentang yang baru gitu kan. Nah, kenapa tanaman kentang ini menjadi populer sekarang ini? Karena kentang ini sekarang menjadi pangan terbesar keempat, menjadi tanaman pangan terbesar keempat setelah padi, gandum, dan jagung. Ya, kita tahu semua bahwa di Indonesia mungkin yang lebih mengutamakan tentang padi ya Pak ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa padi menjadi konsumsi terbesar utama di Indonesia gitu khususnya. Nah, kentang juga termasuk 4 besar untuk tanaman yang dengan konsumsi yang sangat tinggi gitu kan. Dan sekarang ini menurut CIP, yaitu Center International Potatoes, bahwa di dunia ini sekarang sudah ada lebih dari 4.000 varietas kentang yang baru gitu kan, yang sudah ditemukan, dan itu bisa ditanam dan juga bisa khusus untuk makan gitu kan. Jadi sebetulnya lebih dari 4.000 gitu kan, hanya sebagian besar itu masih sangat liar gitu kan. Jadi belum diketahui gitu kan. Nah, sekarang ini sudah lebih dari 4.000 jenis tanaman kentang, dan nanti di Indonesia mungkin akan ada juga beberapa gitu kan yang banyak ditanam oleh petani kita di Indonesia khususnya. Kemudian, nah ini kita masuk ke ini produsen kentang terbesar di dunia. Jadi walaupun pertamanya itu di Amerika Selatan, sekarang ini produsen terbesar kentang di dunia itu adalah Cina, itu dengan hasil produksi sekitar 99 juta ton per tahun, dan kemudian disusul oleh Rusia yaitu sekitar 30 juta, 29,59 juta ton per tahun. Nah, kemudian disusul oleh yang ketiga itu India gitu ya. Dan total dari keseluruhan produksi itu secara global itu ada sekitar 388 juta ton per tahun. Itu untuk kentang gitu, untuk keseluruhan kentang. Jadi ada kentang sayur, kentang industri, dan kentang yang lainnya. Nah, Indonesia di mana posisinya? Sekarang Indonesia bisa kita lihat ya di bagian ujung pojok sebelah kanan bawah, itu posisi kentang kita itu produksinya hanya 1,2 juta ton per tahun gitu kan. Jadi sangat jauh sekali dengan produksi kentang di negara-negara lain gitu kan. Dilanjut. Nah, ini di Indonesia. Di Indonesia kita total produksi tadi di tahun 2018, ini data dari BPS Pak ya. Jadi sekitar 1,2 juta ton itu tahun 2018, dan di tahun 2017 kemarin itu sekitar 1,1 juta ton. Jadi ada peningkatan produksi sebetulnya ya. Dan sebagian besar kentang itu disuplai dari Pulau Jawa. Sebetulnya untuk kentang ini tidak hanya di Pulau Jawa untuk penanamannya, cuma 3 besar untuk area penanamannya itu di Pulau Jawa. Dan terutama di Pulau Jawa itu berada di daerah dengan yang memiliki ketinggian yang sangat tinggi, karena yaitu tadi di pegunungan Andes dulu pertama kali kentang itu ditanam ketinggian sekitar 2.000 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut gitu Pak ya. Dan di Jawa sendiri mungkin Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya kalau kentang itu banyak di dataran Dieng gitu kan. Kalau di Jawa Barat itu di Pangalengan, di Lembang, di Garut. Nah, itu adalah sentra-sentra produksi kentang di antaranya.
Dan di Indonesia sendiri sampai saat ini yang paling besar supply-nya untuk khususnya tanaman kentang di Indonesia itu berada di Jawa Timur ya. Dengan total produksi tahun 2018 kemarin itu sekitar 312 ton per tahunnya. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah dan juga yang ketiga di Jawa Barat gitu kan. Dan sisanya sebetulnya di wilayah Sumatera itu juga lebih banyak untuk apa namanya potensi pengembangan kentang di Indonesia khususnya gitu kan. Ya boleh. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung membahas tentang karakteristik tanaman kentang itu seperti apa gitu kan. Nah tanaman kentang sendiri sebetulnya itu adalah tanaman yang disebutnya itu herbaceous annual plant. Herbaceous annual plant itu adalah jadi kalau herbaceous itu tanaman yang non wood atau bukan kayu ya, bukan jenis kayu-kayuan. Jadi walaupun batangnya agak keras, tapi dia bukan termasuk golongan kayu-kayuan karena di dalamnya masih ada rongga dalam batang itu ya. Kemudian annual plant. Annual plant itu adalah Gue mau lihat apa lagi? Saya sih yang malam nih gak enak malam pokoknya. ya. Jadi annual plant itu adalah tanaman yang siklus hidupnya bisa selesai dalam jangka waktu setahun gitu ya. Jadi dalam jangka waktu setahun siklus hidupnya sudah selesai gitu kan. Walaupun mungkin bisa sampai bertahan sampai setahun lebih gitu kan. Nah, kemudian karakter tanaman yang kedua yaitu adalah tanaman ini merupakan tanaman daun lebar. Ya, jenisnya daun lebar, bentuknya oval dan lancip. Dan mungkin kalau Bapak-bapak lihat ke belakang apa namanya di backgroundnya itu ada tanaman kentang. Mungkin ada yang belum pernah ke kebun kentang, nah seperti itulah gambarannya kebun kentang di belakang apa namanya di backgroundnya. Kemudian yang ketiga, tinggi tanaman kentang itu biasanya antara 60 sampai 120 cm. Nah itu secara karakteristik dari bentuk dan juga tinggi. Kemudian tanaman ini memiliki bunga dan buah, Bapak Ibu ya. Hanya buahnya ini bukan buah untuk dimakan gitu ya. Jadi buah ini bisa nanti digunakan untuk sebagai benih nanti hasilnya gitu kan. Nah, karena kenapa? Kentang ini bisa dia berkembang biak yang pertama dengan umbi gitu ya secara vegetatif di poin 6. Nah, itu berkembang biak dengan cara vegetatif dengan umbi dan juga generatif dengan benih. Hanya mungkin yang sekarang ini yang banyak dilakukan oleh petani kita di Indonesia yaitu kebanyakan kita mengembangkan kentang ini dari cara vegetatif gitu dengan umbi gitu kan. Jadi umbi yang di pasaran yang dijual itu sebetulnya itu juga bisa untuk benih juga gitu kan. Hanya nanti butuh proses untuk dia bisa menjadi benih itu butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, seperti itu. Ya, dilanjut. Nah, ini karakteristik tadi kentang gitu ya. Kita mulai dari atas, itu ada bunga dan susunan bunga lengkapnya gitu kan. Nah, jenis bunga ini berbeda-beda Bapak Ibu. Kalau yang di sini ini ada warna ungu. Sebetulnya kentang itu bermacam-macam bunganya. Tapi yang paling banyak itu biasanya warna ungu, warna putih gitu kan. Si apa namanya ini kelopak bunganya gitu ya. Kalau yang ini warna ungu. Nah, kemudian di sini di bawahnya itu adalah buahnya gitu kan. Dan mungkin kadang tidak setiap tanaman di kentang itu menghasilkan buah juga gitu. Ada beberapa yang memang dia itu tidak menjadi buah gitu kan, hanya bunganya saja. Dan kentang ini termasuk juga adalah tanaman yang memang menyerbuk silang gitu ya. Jadi untuk apa namanya menghasilkan buah dia perlu menyerbuk dengan tanaman yang lain gitu kan di sekitarnya. Jadi bukan dalam satu tanaman dia menyerbuknya. Ya, dilanjut. Nah, ini di bagian tengahnya apa namanya bentuk batang dan juga daun-daun lengkapnya gitu kan. Nah, ini ada batang utama. Biasanya kalau kentang tuh dari bibit nanti kan ada tunas gitu kan ya. Nah, tunas itu nanti ada berapa banyak tunas dan nanti akan menghasilkan berapa batang. Jadi semakin banyak tunas, tunas di bibit itu nanti akan batang semakin banyak. Dan itu kemungkinan nanti untuk menghasilkan kentang juga kalau semakin banyak batang, itu juga bisa akan menjadi lebih banyak di urinya. Yaitu adalah bagian tunas. Nah, ini yang perlu, yang sangat penting gitu ya, yang sangat penting di tanaman kentang, itu adalah jadi ketika kita menanam umbi kentang, ini yang perkembangbiakan secara vegetatif tadi,
Jadi yang di tengah ini mother tuber, ini adalah bibit tadi yang ditanam. Nah, kemudian kan jadi kentang itu untuk umbinya itu apa namanya tumbuhnya itu dari stolon gitu ya. Stolon itu adalah perpanjangan dari batang. Nah, ini jadi bukan dari akar gitu kan. Dan biasanya untuk kentang itu untuk menghasilkan dia apa namanya umbi itu jaraknya dari batang atau dari tempat kita menanam biasanya paling panjang itu sekitar 20 sampai 25 cm ke pinggir gitu Bu ya. Bukan sebenarnya kentang itu nggak ke bawah gitu kan. Jarang kalau misal dia berumpinya di bawah mother tuber ini gitu kan. Jadi biasanya dia lebih ke pinggir, kalaupun ke bawah ada ke bawah sedikit, tapi tidak terlalu dalam gitu kan. Nah, nanti kita akan bahas di budidaya seperti apa gitu teknisnya untuk supaya tanaman ini bisa menghasilkan umbi yang sangat bagus. Ya, dilanjut. Ini fase pertumbuhan kentang. Kayaknya mantul ini suaranya. Fase pertumbuhan kentang ini kita bisa lihat ya. Biasanya kentang ketika kita ditanam umur 10 hari dia baru muncul. 7 sampai 10 hari, kalau paling lambat biasanya di 14 harian ya. Baru muncul ke permukaan tanah. Kemudian selanjutnya ini ada fase-fase pertumbuhannya. Dan biasanya kalau untuk kentang kita di industri ataupun di kentang apa namanya? Kentang sayur yang biasa banyak di pasaran, nah itu biasanya mulai berbunga dia umur 40 sampai 45 hari. Ada juga yang lebih lambat biasanya, ada yang sampai di 50 harian. Nah, itu fase berbunga. Nah, fase berbunga ini mungkin secara dasarnya Bapak-bapak sekalian sudah memahami lah ya. Jadi ketika fase berbunga itu menandakan kalau di kentang umbi sudah mulai terbentuk. Mulai terbentuknya umbi itu adalah tandanya kita melihat dari atas itu dengan munculnya bunga. Nah, itu adalah baru pertama apa namanya pembentukan umbi. Kemudian di umur 60, di umur 70, nah itu kan pembentukan umbi semakin banyak itu biasanya sampai umur 60-an apa sampai 60-an lah, sampai 60 harian biasanya pembentukan umbi itu masih terus terjadi. Dan di atasnya biasanya tanaman akan lebih fokus ke pengisian umbi sehingga untuk pembesaran gitu kan, lebih ke banyak pembesaran. Nah, juga di sini di setiap fase pertumbuhan ini tanaman dari umur 10 sampai 45 hari biasanya tanaman itu akan terlihat sangat segar ya. Karena dari semua produksi dari fotosintesisnya tanaman itu akan difokuskan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Jadi untuk pertumbuhan batang, contohnya itu untuk pembesaran gitu kan, untuk tinggi batang dan juga untuk perkembangan. Kalau untuk perkembangan itu kayak tadi gitu ya. Jadi ada pembentukan akar, pembentukan daun, dan juga pembentukan umbi dan bunga gitu kan. Nah, itu untuk perkembangan. Nah, itu untuk proses yang pertama gitu kan, fase vegetatif. Nah, kemudian sudah masuk fase generatif, umur 45 sampai ke atas, itu tanaman kentang biasanya dia sudah mulai agak lesu, Bapak-bapak sekalian. Kenapa sudah mulai agak lesu? Bukan berarti dia kurang air atau apa gitu ya. Biasanya karena tanaman itu sudah tidak memfokuskan lagi untuk ke pertumbuhan dan perkembangan. Nah, makanya biasanya di umur segitu tanaman itu agak apa ya? Jadi batang yang biasanya tegak dia mulai agak turun gitu, agak rebahan. Tapi itu bukan lagi apa gitu ya. Itu memang secara alamiah begitu gitu kan. Karena si hasil fotosintesisnya biasanya difokuskan untuk ke pengumbian. Lebih banyak pengumbian. Ya, dilanjutkan. Nah, ini masih kita bahas tentang karakteristik tanaman kentang ya. Nah, di sini kita akan masuk ke syarat tumbuh. Syarat tumbuh tanaman kentang. Yang pertama, kentang ini memang sangat sensitif dengan suhu udara. Nah, dengan suhu udara. Jadi, suhu udara yang optimal itu kalau kita di Indonesia itu 15 sampai 20 derajat ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa? Karena biasanya karena awalnya juga kentang itu berasal dari daerah yang cukup dingin, yang sangat dingin gitu kan. Ya kayak tadi kalau di Andes itu bisa sampai 3.000 di atas permukaan laut gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ini mungkin biasanya Pak
paling tinggi sih di Dieng ya, sekitar di 2000-an. Sedangkan di Bandung itu di Pangalengan dia 1.200 di atas permukaan laut gitu ya. Kalau di sini kita di Pagar Alam ketinggiannya antara 1.000 sampai 1.600. Nah, itu suhu yang paling cocok. Biasanya kalau di daerah yang suhunya terlalu dingin, dingin sekali gitu kan, di bawah 10 derajat, atau kadang kemarin kan ada tuh kayak di Dieng tuh apa namanya sebutnya hujan es ya, hujan es. Jadi suhu yang cukup dingin itu tanaman menjadi frost atau membeku. Akhirnya si tanaman juga rusak dan juga pembentukan umbi otomatis terhambat. Begitu juga kalau kondisi yang terlalu panas gitu kan. Kemudian tanaman kentang ini sangat sensitif dengan kelembaban udara. Tekstur tanah ini yang paling penting Bapak Ibu sekarang, apalagi nanam di planter bag ya. Di planter bag ini tanah harus yang memang betul-betul gembur, drainase tanaman harus baik ya. Tanah gembur dan subur ya, drainase tanah baik pada subur. pH media tanam itu bagusnya di antara 5 sampai 6,5. Nah, bagusnya lagi kalau ada pengukur pH itu nanti diukur gitu ya. Ya, dilanjut. Nah, untuk kentang, nah ini kita tadi membahas kentang ini ada 2 jenis ya. Ada namanya kentang sayur dan kentang industri, Bapak-Bapak. Kalau kentang sayur itu yang mungkin biasa Bapak Ibu sekalian apa namanya temukan di pasar gitu ya. Dan yang paling banyak ditanam itu jenisnya, varietasnya itu adalah kentang granula. Dan kentang ini sudah berpuluh-puluh tahun ditanam di Indonesia karena kentang granula ini yang apa namanya istilahnya itu lebih cocok ditanam memang ya. Dari hasil produksinya juga cukup tinggi. Dan karakteristiknya yang pertama mungkin bisa kita lihat bersama-sama, warna kuning kecoklatan biasanya itu untuk di apa namanya di karakter umbinya gitu ya. Kalau dibelah itu seperti itu, bahan keringnya rendah gitu kan. Terus kadar gulanya lebih tinggi, umumnya biasanya bentuknya agak lonjong, agak memanjang. Terus daya simpan biasanya rendah karena biasanya kadar air juga agak tinggi biasanya. Teksturnya lembek ketika digoreng. Nah, ini bedanya antara kentang industri dengan kentang apa namanya kentang sayur ya. Kemudian secara datanya bahwa kentang granola ini mensuplai 80% produksi kentang nasional. Nah, itu ya. Jadi sebagian besar produksi kentang di Indonesia itu apa namanya kentang yang diproduksinya itu adalah kentang granola gitu kan, karena banyak dipakai untuk sayur mayur gitu kan. Sedangkan untuk kentang industri sendiri, nah ini untuk kentang industri sebetulnya lebih menarik kalau untuk ditanam di area yang lebih luas gitu Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Sampai sekarang ini saya sendiri yang bergerak di bidang kentang industri, ini produksi untuk kentang industri ini masih sedikit gitu ya, masih sekitar 25%-an lah. Dan untuk supply-nya sendiri sekarang ini semakin lama permintaannya semakin banyak gitu kan, karena semakin banyaknya jumlah industri yang bergerak di bidang khususnya untuk keripik gitu ya, keripik-keripik yang apa dijual di pasaran gitu kan. Nah, ini selain kentang keripik juga kentang industri ini salah satunya digunakan untuk kentang untuk di apa French fries gitu kan, kayak di apa namanya restoran-restoran cepat saji itu. Nah, itu juga termasuk dari kentang industri. Nah, biasanya karakternya kentang industri ini banyakan ditanam yaitu jenisnya Atlantik. Dan Atlantik ini sampai sekarang yang saya tahu bahwa masih banyak diimpor dari luar negeri gitu ya. Jadi untuk bibitnya sendiri masih banyak diimpor. Kemudian warna putihnya, warnanya, warna kentangnya sendiri biasanya lebih putih. Di dalamnya itu ketika dibelah gitu ya, putih creamy. Bahan keringnya lebih tinggi, 21 sampai 25%. Kemudian kandungan gulanya cukup rendah dan berat jenisnya yang sangat tinggi. Kemudian bentuk umbi agak bulat dan warna setelah digoreng tetap putih. Nah, ini bedanya tadi ya. Jadi kadar gula yang tinggi itu akan membentuk ke warna, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kadar gulanya yang tinggi, maka si kentang tuh biasanya kalau digoreng itu akan lebih coklatan dan gosong gitu ya. Sedangkan kalau kentang apa namanya industri, dia itu bentuk warnanya akan putih, tetap putih gitu kan dari ketika digoreng dan lebih renyah. Nah, kemudian apa lagi ya?
Ya, bahan kering. Nah, bahan kering ini juga sangat berpengaruh. Jadi ketika digoreng itu dia tetap akan mempertahankan karakternya gitu kan. Jadi lebih kering. Kalau yang apa namanya tadi? Kalau yang granola ketika digoreng itu pasti dia akan lembek, tidak bisa kering gitu ya. Ya, dilanjut. Nah, ini jenis-jenis varietas kentang yang banyak beredar di Indonesia gitu ya. Ini kalau kentang sayur sudah banyak pengembangannya gitu kan, ada GM 05, 06, 08, ada Cipanas, Berbabu, Adinda, dan kalau kentang industri. Dan ini masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian, ini saya menampilkan 5 saja, karena di Indonesia ini yang dikeluarkan oleh Balitsa saja sudah banyak gitu kan. Cuman yang mungkin agak ada lebih banyak ditanam yang ini gitu kan. Dan baru-baru ini Balitsa juga mengeluarkan kentang median, Maglia, Amabil gitu kan. Ya, lanjut ini sedikit aja. Nah, ini kita masuk ke budidaya tanaman kentang. Kemarin Bapak Ibu sekalian sudah banyak di planter bag-nya ya. Dan mungkin kalau saya sih sebenarnya lebih prepare ke memang untuk penanaman di skala besar gitu kan ya. Tapi secara prinsipnya untuk budidaya tanaman kentang itu sama saja gitu kan. Nah, dilanjut ini ada persiapan media tanam, pemilihan bibit yang siap tanam seperti apa gitu kan. Tidak asal-asalan gitu kan bibit, apalagi yang beli di pasaran gitu kan. Terus ada penanaman bibit, pemeliharaan, dan juga nanti waktu panen. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, mulai dari persiapan media tanam ya. Ini saya hanya memberikan gambaran saja bahwa tanah yang cocok untuk dijadikan media tanam, pertama teksturnya tanah itu harus gembur. Jadi tidak lengket ya ketika dipegang atau diremas itu tidak lengket gitu kan di tangan, karena bukan dari jenisnya tanah liat. Tanah liat itu pastinya akan lengket. Kemudian aerasi tanah harus baik. Nah, ini untuk apalagi nanti di planter bag ya harus sangat baik sekali. Kemudian drainase dan juga pH tanah yang tadi yang paling penting. Nah, ini tanah ini makanya kenapa kentang banyak ditanam di daerah pegunungan, karena di daerah pegunungan itu biasanya tanahnya itu banyak lebih ke berpasir ya si karakteristiknya. Jadi kalau dalam musim hujan tidak banyak menyimpan air dalam tanah, karena kalau kentang terlalu banyak air seperti contohnya di lahan sawah gitu ya, masuk musim hujan, nah itu biasanya akan jenuh air dan tanaman akan layu seperti itu. Nah, kalau untuk di planter bag saya pikir itu akan lebih mudah ya untuk ininya apa namanya nanti itu untuk proses perawatan dan juga persiapan media tanamnya. Lanjut. Nah, ini ada komposisi media tanamnya ya. Ini yang bagus tuh apa namanya untuk media tanam, karena banyak sekali sebetulnya media tanam yang bisa digunakan. Selain yang ini Bapak Ibu sekalian ya, kalau untuk media tanam sebetulnya lebih bebas ya. Hanya mungkin yang kita sarankan tuh kalau untuk yang lebih mudah, biasanya kalau tanah itu kan banyak ya di ini. Nah, ini ada tanah, kemudian kompos. Nah, kompos ini bagian penting juga karena dia akan membantu di apa namanya, kalau di unsur hara memang cukup sedikit ya untuk persediaannya. Nanti dia itu untuk membantu di apa namanya, di aerasi tanah, dan juga nanti sama arang sekami sangat membantu sekali untuk aerasi tanah. Dan komposisi yang bagus mungkin ini ada 2-1-1, yaitu kalau misalkan 2 karung tanah, 1 karung kompos, dan 1 karung sekam. Itu udah cukup nanti di apa namanya, diaduk sampai rata dan nanti bisa dimasukkan ke planter bag. Ya, lanjut. Nah, ini saya buat gambaran ya untuk planter bag, karena saya nggak ada planter bag kemarin ya. Nah, ini pengisian media tanam ke planter bag. Jadi media tanam yang tadi yang sudah dicampur Bapak Ibu sekalian, kan misalkan tingginya berapa sih tingginya? Ini saya buat gambarannya 35 cm ya tingginya ya. Buat gambaran 35 cm. Jadi yang pertama dilakukan, tahap pengisian media tanam itu isilah dulu sepertiganya gitu kan. Si planter bag ini ya kurang lebih 12 cm lah. 12 cm diisi dengan media tanam. Selanjutnya Bapak Ibu kalau sudah diisi sepertiganya, itu berikan pupuk dasar. Itu lebih bagus. Nah, apa namanya untuk
nanti supaya si pupuk dasar ini ketika kita nanam gitu kan ya, udah dia mulai terbentuk perakarannya, nanti si persediaan makanan di bawah itu sudah tersedia gitu kan untuk nutrisinya. Soalnya kalau kita mengharapkan dari apa namanya dari tadi media kompos dan juga dari tanah, karena kemungkinan itu sangat sedikit gitu ya untuk nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, ini saya memberikan contoh, ini bukan promosi Pak ya, karena ini salah satu merek dagang ya. Itu contohnya setelah diisi dengan media tanam sepertiga, polybag-nya, PB itu planter bag ya maksudnya. Jadi diisi dengan pupuk majemuk dulu. Nah, ini kenapa pupuk majemuk? Karena di situ sudah tersedia N, P, dan K. Itu adalah unsur utama yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan dan juga perkembangan ya. Mungkin bisa, kalau di sini saya ngasih contoh yang Mutiara 1616, dan ini sudah banyak di pasarannya di seluruh daerah, mungkin sudah banyak tersedia. Sebetulnya bisa juga dengan yang lain gitu kan. Kalau apa namanya yang dijual di apa di toko-toko pertanian tuh ada juga pupuk yang triple 15 gitu kan. Sama isinya NPK juga gitu kan. Atau kalau pakai pupuk juga bisa gitu kan, yang apa namanya ureanya sendiri gitu kan, terus fosfatnya sendiri, yang kaliumnya sendiri gitu kan, itu juga bisa. Dan sebetulnya lebih banyak lagi lah kalau untuk pupuk ya. Kalau untuk pupuk itu lebih banyak pilihan. Hanya mungkin di sini saya akan lebih mencontohkan ke NPK Mutiara. Nah, yang lebih bagus lagi karena sekarang ini perkembangan pupuk di pasaran itu semakin banyak berkembang teknologinya. Jadi pupuk itu sekarang ada yang masuk dengan teknologi apa namanya tanpa klorin, yang bebas klor. Biasanya di kalau ini di karungan ada gitu kan. Dan ini kalau misalkan di toko pertanian biasanya ada yang jualan kiloan juga, gitu kan. Jadi nggak harus beli yang sampai yang 50 kilo gitu kan kalau misalkan terlalu banyak gitu kan. Nah, itu yang bagus lagi sebenarnya memang pupuk yang bebas klor gitu, atau pupuk non klor. Nah, itu sudah banyak tersedia di pasaran. Jadi tadi isi media tanam sepertiganya baru dikasihkan pupuk sekitar 3 sampai 4 sendok makan ya. Itu nggak terlalu banyak biasanya. Ditaburkan saja, tidak harus di satu gitu kan. Ditaburkan saja supaya lebih merata. Kemudian ditutup lagi dengan tanah kurang lebih sekitar 5 cm. Nah, itu untuk ditutup dengan tanah. Nah, setelah ditutup dengan tanah sekitar 5 cm, baru nanti kita masuk ke penanaman. Ya, coba Kang, lanjut. Nah, itu nanti sebelum penanaman kita lihat dulu bibitnya gitu kan. Karena untuk menanam harus ada bibitnya. Nah, ini adalah pemilihan bibit dulu. Jadi eh, ini tadi yang saya bilang bahwa kentang itu bisa berkembang biak. Untuk penanamannya bisa dengan cara vegetatif ataupun dengan cara generatif. Dan ini yang akan kita bahas dengan cara vegetatif yang banyak dilakukan oleh petani kita di Indonesia dan juga di berbagai dunia ya, sama juga itu. Nah, ini pemilihan bibit yang siap tanam. Yang pertama minimal sudah muncul 2 tunas gitu kan. Yang bagus ya. Muncul 2 tunas, kemudian mata tunasnya kekar gitu kan. Jadi kalau misalkan masih muncul 1 tunas, biasanya kalau munculnya 1 tunas, kemudian agak panjang, nanti itu akan menjadi tunas yang dominan, sehingga yang lain itu tidak terbentuk. Kalaupun terbentuk, dia misalkan akan lebih terhambat untuk di pertumbuhannya nanti, jadi kalah bersaing biasanya. Nah, untuk tanaman kentang sendiri secara teknisnya, jadi umbi yang di apa namanya di bawah tunas ini itu digunakan biasanya untuk masa perkembangan awal ya, masa pertumbuhan awal. Jadi dia untuk pembentukan perakaran dan juga batang. Nah, itu biasanya menggunakan energi dari dalam kentang itu sendiri. Nah, itu. Kemudian pemilihan bibit ini kalau bisa bibit bibit sehat tidak berpenyakit ya, bibitnya nanti kita akan lihatkan bibit-bibit yang berpenyakit itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian kalau bisa lebih tahu lagi lebih bagus lagi gitu kan, itu berasal dari indukan yang sehat. Nah, sebenarnya itu kalau untuk sekarang mungkin sudah banyak dijual bibit-bibit yang bersertifikat gitu kan. Nah, bibit yang bersertifikat ini lebih yakin kita untuk menanamnya karena itu sudah ada sertifikasinya dari UNESCO. Ya, lanjut.
Nah, ini bibit-bibit yang sudah bersertifikat gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini biasanya kalau di kentang itu ada istilah namanya G0, G1, G2, G3, G4 gitu kan. Mungkin lebih banyak sebenarnya apa namanya disebutnya itu secara pemahaman dikira itu kalau istilah G itu generasi ya. Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga dan selanjutnya gitu kan. Nah, ini saya akan berikan juga ini salah satu contoh apa namanya sertifikasi ya, sertifikasi benih ini saya ambil dari internet ya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Ini ada namanya genol. Genol itu sebenarnya benih dasar ya. Benih dasar ini biasanya memang berasal dari pemulihan tanaman atau juga untuk di skala apa namanya penangkar atau di balai juga gitu ya. Di balai dari balai biasanya bentuk jadi hasil persilangan industri apa namanya benih-benih baru tuh. Nah, itulah muncullah nanti gen 0. Nah, dari gen 0 ini sebetulnya yang memang 0% dari penyakit. Jadi sangat sehat sekali sebetulnya untuk gen 0 ya. Kemudian juga benih gen 0 ini atau disebut juga benih dasar gitu ya. Nah, ini nih nanti akan diperbanyak lagi di penangkar dan untuk menghasilkan G1, G1, G2 gitu kan. Nah, nanti di situ keluarlah benih pokok di penangkar. Kemudian setelah di penangkar nanti ditanam lagi di lapangan gitu kan dan diperbanyak lagi itu akan menghasilkan G3, G2, G3, G4. Nah, itulah benih-benih sebar yang biasa ditanam di petani. Tapi kayaknya kalau untuk sekarang sih G1, G2 aja udah banyak yang dijual di pasaran gitu ya, di penangkar-penangkar. Lanjut, Pak. Nah, ini bibit yang tidak siap tanam tadi, bibit-bibit yang berpenyakit ya. Yang pertama yang ada hamanya. Nah, ini hamanya biasanya Peteromia, potato tuber moth gitu ya. Nah, ini yang seperti ini yang otomatis nggak bisa ditanam. Kemudian yang bentuknya ada berondol-berondol di kentangnya itu kena nematoda, ini juga nggak bisa ditanam. Nah, yang common scab yang seperti ini, kalau kata orang Sunda tuh apa ya istilahnya tuh? Rorombeheun. Nah, ini macam inilah common scab gitu kan. Ada common scab. Kemudian bibit yang tidak sehat tuh dia ada busuk basah atau busuk kering ya seperti ini juga nggak bagus untuk ditanam. Dan yang selanjutnya ini bibit yang sudah terlalu tua gitu kan. Nah, ini sudah terlalu panjang-panjang, ini juga akan sulit untuk ditanam. Sebetulnya ini masih bisa tumbuh ya kalau bibit yang terlalu tua, hanya pertumbuhannya biasanya agak terhambat dan tanaman biasanya agak mengerdil seperti itu. Kemudian ini yang sudah mengandung virus, kalau mengandung virus ya otomatis ya ini nggak bisa untuk ditanam karena akan sangat berpengaruh sekali ke pertumbuhan kentang itu sendiri ataupun nanti ketika Bapak Ibu sekalian mau membuat bibit lanjutan gitu ya. Nah, itu agaknya tidak direkomendasikan gitu ya. Dan inilah bibit-bibit yang tidak siap tanam. Ya, dilanjutkan. Nah, tadi kita sudah membahas apa namanya di persiapan media tanam ya. Sekarang kita masuk ke penanaman bibit tadi. Nah, penanaman bibit. Untuk penanaman bibit ini kan tadi sudah diisi tadi bibitnya sepertiganya gitu kan dengan media tanam. Kemudian diisi pupuk tadi kan, pupuk dasar, kemudian ditutup setinggi 5 cm lagi untuk apa supaya kentang itu tidak langsung terkena kontak dengan si apa namanya tadi si pupuk gitu kan. Karena biasanya itu karena pupuk itu sifatnya panas biasanya agak busuk kalau misalkan langsung terkena. Jadi kita tutup dulu setinggi 5 cm. Nah, baru disitulah kita menanam bibit kentang. Nah, untuk bibit kentang sendiri, karena biasanya ada tunas tuh Pak ya. Di bibit itu ada mata tunasnya. Dan mata tunas itu harus diarahkan ke atas. Itu bukan untuk bakal akar ya. Itu untuk bakal batang. Nah, biasanya sering terjadi kesalahan di situ. Karena disangkanya si mata tunas itu untuk akar, jadi posisinya dibalik gitu ya. Malah si mata tunasnya di bawah, yang apa namanya, jadi nanti pertumbuhannya agak lama gitu kan, terhambat karena dia harus bertahan dulu untuk naik ke atas gitu kan. Nah, itu mata tunasnya harus di atas. Kemudian setelah bibit disimpan ditanamkan, baru ditutup lagi dengan media tanam.
ditambahkan media tanam, tingginya sekitar 7-5 cm ya. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi karena apa namanya, kalau terlalu tinggi biasanya kentang juga agak terhambat untuk dia waktu muncul ke permukaan tanah, dan itu mungkin akan lama juga gitu ya. Nah, nanti setelah muncul di permukaan tanah, kentang itu mungkin umur sekitar 10 hari sampai 14 harian biasanya sudah muncul kelihatan, atau dari 7 hari juga kalau yang cepat pertumbuhan ya kalau tinggi biasanya sudah muncul di umur 7 hari sampai 14 hari. Nah, itu baru muncul pertumbuhannya si kentang gitu kan, mulai kelihatan daunnya. Selanjutnya nanti ini kan masih ada space sisa di atas tuh untuk planter bag ya. Nah, jadi nanti kalau udah umur 30 hari itu si media tanam ditambahkan lagi dengan apa namanya, si planter bag ditambahkan lagi dengan media tanam untuk menutup lagi ketika si tanaman itu sudah muncul. Biasanya kalau udah 30 hari udah tinggi gitu ya si tanamannya. Ketika tanaman udah tinggi itu nanti di bawahnya ditambah lagi gitu. Yang penting jangan sampai menutupi si daunnya gitu kan. Dilanjut Kang. Nah, ini untuk selanjutnya pemeliharaan tanaman. Tadi prosesi apa namanya, penyiapan media tanam, terus juga prosesi penanaman, pemilihan bibit sudah kita lewati. Sekarang kita masuk ke pemeliharaan tanaman. Di sini yang lebih simpelnya, kalau udah nanam sih sebenarnya lebih singkat ya Bapak Ibu sekalian untuk pemeliharaan tanaman, karena apalagi untuk menanam di planter bag di sekitaran perumahan, di sekitar perumahan gitu ya, itu lebih mudah mengontrolnya dibanding dengan di kebun gitu kan. Tiap hari mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran gitu kan untuk pertumbuhannya seperti apa, dan juga nanti apa namanya, ya perkembangannya seperti apa juga gitu kan. Nah, biasanya untuk di ini akan muncul rumput-rumput itu sekitar mungkin umur-umur sebulanan ya. Ini itu dilakukan penyiangan saja. Selanjutnya untuk penyiraman tanaman, tanaman itu untuk kentang itu nggak boleh juga terlalu jenuh air. Jadi ketika tadi sudah nanam, sudah penanaman gitu kan, nah udah penanaman tadi itu dilakukan penyiraman dulu gitu ya. Jadi setelah bibit ditanam, ditutup dengan tanah, nanti disiram air yang cukup gitu kan. Jangan terlalu ini juga gitu ya, menggenang gitu kan. Yang penting basah aja gitu kan untuk membantu dia proses apa namanya. Nah, terus penyiraman dilakukan biasanya 7 hari sampai 10 hari gitu kan. Itu kalau musim-musim kering biasanya kan. Kalau musim hujan itu bisa sampai 2 minggu baru disiram lagi gitu. Tergantung kondisi apa namanya di media tanamnya itu sendiri gitu kan. Ya. Nah, ini disarankan sebenarnya kalau untuk tanaman kentang ini disarankan pakai ajir. Sebenarnya nggak pakai ajir itu nggak apa-apa ya, cuman lebih disarankan pakai ajir. Karena kenapa? Di fase pertumbuhan tadi, jadi ketika tanaman nanti umur 50 apa 60 harian, biasanya kan kondisi tanaman itu akan apa namanya, kurang kurang segar gitu kan, kurang kekar lagi. Biasanya dia agak roboh gitu kan si kondisinya, karena dia sudah masuk ke posisi apa namanya, fokus ke pengumbian. Nah, jadi kondisi batang biasanya agak kurang kuat nih. Nah, bagusnya makanya dari umur 30 hari itu dilakukan pengikatan apa di tali gitu ya, diikat si tanaman itu ke ajir gitu kan. Nah, jarak ajirnya 10 cm cukup lah kan. Atau kalau bisa, kalau memang itu nanamnya di pinggirnya tanah gitu kan, bisa dari luar planter bag juga bisa gitu kan. Yang penting tanaman itu nanti bisa berdiri gitu kan. Ya. Kemudian baru dilakukan pupuk susulan ya. Pupuk susulan pada umur 25 hari setelah tanam. Nah, jadi pada umur 25 hari setelah tanam dilakukan pupuk susulan. Pupuk susulannya apa yang dipakai gitu kan untuk pupuk susulan. Untuk pupuk susulan sendiri itu bisa Untuk pupuk susulan sendiri itu masih bisa menggunakan NPK yang seperti tadi ya, NPK 1616 atau NPK majemuk. Itu cukup 2 sendok sampai 3 sendok aja ya. Untuk di planter bag itu. Nah, taruh di pinggir ini, disimpan di pinggir apa namanya? Pinggir tanamannya, di ujung kanopi daun lah. Ya. Nah, ini untuk aplikasi selanjutnya itu butuh juga nutrisi tambahan ya.
butuh nutrisi tambahan, yaitu menggunakan KNO merah umur 20 sampai 30 HST untuk masa vegetatif, dan KNO putih. KNO merah itu untuk pertumbuhan, KNO putih untuk masa pembuahan. Nah, ini tadi umur 30 sampai 50 HST ikat batang beranjing ya. Seperti itu. Nah, nanti mungkin untuk ini bisa. Ya, lanjut. Nah, ini pemberian pupuk susulan tadi disimpannya di ini ya, di antara apa namanya? Di antara tanaman gitu kan, di pinggir tanamannya, jangan di batang gitu kan. Apalagi kalau mutiara itu panas, bisa nanti tanaman itu terbakar. Jadi harus agak ada jarak. Bagusnya di ujung kanopi daun. Nah, di ujung daun ini baru ditaruh pupuk gitu ya. Nah, itu pupuk di samping, pupuk jangan kena langsung ya sudah ya. Nah, ini proses pengikatan tanaman ya. Contoh pengikatan tanaman salah satunya itu supaya tanaman tidak terlalu apa namanya, supaya tanaman itu tetap tegak sampai nanti umur panen. Oke, kalau untuk ini mungkin lebih mudah dipahami Bapak Ibu sekalian. Nah, ini umur panen kentang. Umur panen kentang itu rata-rata biasanya 100 harian ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebenarnya kentang itu bisa dipanen sejak umur 80 hari karena pembentukan umbinya kan sudah ada dari umur 45 hari. Nah, umur 45 hari, umur 50, umur 60, 50, 60, 70 itu kan sudah pembesaran. Jadi udah bisa di ini. Nah, biasanya kalau yang sudah ciri-cirinya bisa dipanen, daun sudah mulai banyak menguning dari bawah, daun banyak berguguran, tanaman sudah tidak segar lagi. Nah, ini di background saya kasih lihat ini adalah tanaman yang sudah 85 hari ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau misalkan nggak diikat satu-satu kayak gini nih kondisinya, tanaman itu jadi lemas gitu kan. Nah, itu nggak bisa tegak lagi dia, dan itu mungkin akan perawatan agak sulit. Ya, lanjut. Nah, ini tanaman untuk panen ya. Ini hasil kentang yang sangat normal, yang sebelah kiri. Nah, itu adalah tanaman yang normal. Itu biasanya umbi itu kalau dia batang dari tunasnya itu banyak, itu kan tumbuh batangnya misalkan 5 sampai 15 batang. Nah, itu otomatis si umbinya juga akan banyak. Cuma kalau misalkan satu batang yang tumbuh, biasanya umbinya nggak banyak, paling banyak 5, tapi itu tuh bisa umbinya bisa besar gitu kan, bisa besar-besar sekali, bisa mungkin sekilo itu cuma 3 biji gitu kan. Nah, kalau misalkan yang banyak ini ukurannya tidak terlalu besar tapi banyak gitu kan, ukuran tidak terlalu besar tapi banyak, jadi kalau di ini ya lebih bagus yang banyak batang. Nah, ini yang sebelah kanan ini ada yang namanya greening. Di dalam kentang itu ada istilah greening. Jadi kentang, kenapa ini kentang ini menjadi hijau seperti ini? Nah, itu tadi kenapa di umur sebulan sama 2 bulan itu si media tanam butuh ditimbun karena supaya tidak terkena sinar matahari, dan hijau ini adalah salah satu yang terkena sinar matahari, paparan matahari. Dan ini itu tidak bisa dimakan Bapak Ibu sekalian ya, karena itu mengandung unsur racun ya, sifat toksik, mengandung unsur racun, yaitu mengandung skolamin, itu yang berbahaya bagi tubuh kita. Ya, mungkin sementara itu saja dari saya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Opik, terima kasih untuk pemaparannya. Saya sedikit informasikan juga Kang Opik sebetulnya sekarang domisilinya sedang berada di Kalimantan ya, Kang? Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumatera Selatan ya. Ya. Jadi nggak di Bandung. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya kira ini juga menjadi concern teman-teman yang atau misalkan Bapak Ibu semuanya yang di sini. Ada 2 hal mungkin sebelum kita buka tanya jawab. Yang pertama, Kang Opik, termasuk juga mungkin ini jadi pertanyaan saya juga. Ya. Bagi para penggiat organik, itu mungkin nanti Kang Opik apa bisa sedikit kasih penjelasan gitu. Tadi kan ada kalau misalnya pakai menggunakan pupuk organik bagaimana, kemudian untuk perawatan pakai organik seperti apa begitu. Satu, kemudian yang kedua, saya kira juga Bapak Ibu semuanya di sini mungkin ada yang ada di apa namanya di daerah-daerah panas yang mungkin secara penjelasan Kang Opik tadi kurang apa namanya kurang cocok. Nah, itu kira-kira selain tanaman kentang mungkin Kang Opik bisa kasih rekomendasi yang lain. Itu dulu Kang, nanti kita buka sesi jawab kepada Bapak Ibu. Enggak? Oke, iya, siap. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mungkin kalau untuk bagian yang bergerak di bidang organik gitu kan, lebih baik gitu kan, sebenarnya itu akan lebih banyak menghabiskan tenaga di media tanam bagusnya gitu kan ya.
di persiapan media tanam tadi. Jadi kalau misalkan kayak tadi kan kita menggunakan pupuk kimia gitu ya. Nah, kalau misalkan tidak ingin menggunakan pupuk kimia, itu butuh juga eh, pupuk kandang. Nah, pupuk kandang itu lebih bagus. Nah, jadi bisa diaplikasikan juga itu selain kompos tadi ya ditambahkan pupuk kandang gitu kan di umur-umur ya tadi pas pemupukan susulan juga bisa gitu kan. Terus pas pupuk dasar itu diganti pupuk kandang bisa itu. Nah, kalau di sini mungkin lebih banyak menggunakan kalau di awal itu untuk pertumbuhan bagusnya sih pupuk kandang itu pupuk tai ayam pupuk kandangnya. Nah, cuman teh ayam ini kan butuh proses juga, jadi didekomposisi dulu gitu kan. Kita menggunakan kalau sekarang banyak ya. Nah, ini di sini kan ini kan ada kompos gitu kan. Sebenarnya kompos juga udah cukup banyak, lebih baik mungkin karena kandungan kompos yang banyak dijual di pasaran kita juga nggak tahu komposisinya. Nah, ini lebih baik ditambahkan dengan pupuk kandang yang jenis teh ayam. Itu untuk yang pertama. Kenapa teh ayam itu lebih bagus diaplikasikan di pertama? Karena biasanya pupuk kandang tuh teh ayam tuh banyak mengandung unsur nitrogen. Jadi untuk pertumbuhan dia nggak akan lebih cepat. Selain pupuk teh ayam bisa juga menggunakan tai kambing gitu kan ya untuk sebagai tambahan dari nutrisinya. Karena kalau tai kambing itu dia lebih banyak mengandung unsur kaliumnya. Nah, seperti itu. Selain itu, media tanam ini juga sebetulnya banyak gitu kan. Bisa menggunakan kokopit. Nah, itu kokopit ini mungkin sekarang udah agak populer juga sekarang ya. Itu kokopit ini biasanya banyak mengandung unsur kalium. Nah, untuk unsur kalium ini biasanya dibutuhkan ketika tanaman untuk penguatan batang tanaman supaya tidak mudah terserang. Gitu. Satu itu yang tadi yang untuk di organik ya Bapak Ibu sekalian. Terus apa lagi tadi Kang Algif? Halo, Pak Algif? Ya, maaf tadi ke-mute. Iya. Kalau satu lagi yang hidup yang di daerah panas, Kang. Oh iya ya, untuk di daerah panas. Untuk di daerah panas kalau untuk pangan ya, untuk pangan khususnya untuk nanam di planter bag, mungkin kita lebih menyarankan untuk menanam karena ini ya, kalau kentang tuh memang nggak bisa sama sekali nanam di area yang memang sangat panas gitu ya, atau di paling rendah kemarin kami diskusi di di kentang ini. Jadi kalau paling rendah itu tanaman kentang ketinggiannya itu paling minimal tuh 800 mdpl. Nah, di 800 mdpl kalau di bawah itu di 500, di 300, 200, nah itu mungkin lebih cocok ke ubi-ubian, biasanya lebih cocok gitu ya. Kalau untuk pangan gitu kan. Tapi kalau mau sebetulnya yang lebih cocok lagi ya, itu mungkin lebih ke buah-buahan seperti melon dan semangka itu lebih bagus lagi sebetulnya. Karena dia butuh suhu yang memang panas gitu kan, sangat panas sekali. Seperti halnya di dataran Lampung gitu kan, ataupun di dataran di daerah Banten, nah itu kan sangat panas sekali. Nah itu cocok sekali untuk tanam melon ataupun semangka. Ya mungkin itu sih alternatif lain gitu kan. Oke. Ubi Semoga jalar bisa cocok menjawab. ya, Kang? Ubi jalan insya Allah cocok kalau itu ya. Lebih mudah juga perawatannya. Oke. Baik, terima kasih Kang Opik sebagai pertanyaan pengantar. Saya akan stop share dulu. Iya. Sekarang kita membuka sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung lewat videonya atau di chat. Saya coba buka dulu di chat. Iya, kalau di chat ini banyak sekali pertanyaan aneh. Bisa Sebentar. Ada pertanyaan, ada saran ada dari Ibu Yunanita. Iya, Eh, bagaimana? Kalau bertanam di perumahan dengan lahan terbatas, kira-kira sarannya bagaimana ya, Kang? Di lahan terbatas ya, di sekitaran perumahan. Ya, itu bisa juga sih sebetulnya. Di yang penting kan tanaman itu ada media tanamnya gitu kan. Nah, media tanam yang akan kita gunakan apa? Kalau misalkan media tanam yang akan kita gunakan tanah, ya otomatis di lahan itu bisa bertanam. Yang penting satu kuncinya kalau untuk kentang itu suhu gitu, suhu udara. Suhu udaranya memang harus dingin gitu kan. Nah, kalau suhu udaranya sudah cocok gitu kan. Jadi penelusuran awalnya itu kalau untuk mencari lokasi nanam kentang, pertama suhu udaranya harus dingin dan di Indonesia ini
Apa namanya, mungkin suhu udara itu lebih identik dengan ketinggian lokasi. Semakin tinggi lokasi semakin dingin ya gitu kan. Nah, jadi disarankan yang optimalnya itu di 1000 mdpl yang optimal ya. Minimal optimalnya itu di situ. Tapi kalau yang bagus lagi makin tinggi di 1200 itu lebih bagus lagi sebetulnya. 1200, 1300 sampai 1600. Dataran Dieng kan tinggi di 2000 mdpl ya. Dataran Dieng tuh. Nah, jadi yang paling bawah sekali ketika kami diskusi kemarin, untuk di kentang ini khususnya yang agak ini sih kentang granola mungkin yang masih bisa survive di ketinggian di 800 mdpl ya, kentang sayur itu ya. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk ini yang tadi di lahan terbatas ya, misalkan untuk di lahan terbatas itu bisa juga dibuatkan bedengan, itu lebih baik Bu. Kalau memang misalkan ada lahan sekitar, jadi nggak harus di planter bag gitu kan. Hanya tadi gitu kan. Jadi persiapan media tanamnya itu yang harus memang bagus gitu kan. Kalau untuk ya tapi langkah-langkahnya samalah seperti nanam di planter bag gitu kan. Seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya ukuran MDPL-nya itu tadi sudah dijawab ya Kang Opik? Kang Opik? Halo, Kang? Suaranya ada, Kang? Maaf Kang Gip, ya, halo, agak terputus. Iya Oh ya iya. ada. Gimana? Oke. Kalau MDPL kan tadi sudah dijawab ya, Kang? Ya, jadi Untuk yang optimumnya. minimal itu 1000 minimal itu di 800 mdpl ya. Minimal itu semakin tinggi semakin bagus. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung sebelum saya baca lagi chat selanjutnya? Oh ini Kang Agif mungkin saya ada bisa jawab juga ini yang ada pertanyaannya dari Cimahi. Nanam kentang di depan rumah tapi tertutup kanopi dan sepertinya tidak terkena sinar cahaya matahari langsung. Oh ini juga kurang disarankan. Karena kentang itu walaupun butuh suhu dingin, tapi dia butuh matahari yang full day ya, yang seharian. Jadi suhu siangnya cukup panas, suhu malamnya dingin. Nah, suhu siang panas ini untuk proses fotosintesis dan suhu dingin itu dibutuhkan. Apa namanya tuh? Biasanya mempengaruhi ke pembentukan umbi nantinya. Seperti itu. Nah, kalau kurang karena apa namanya kentang ini butuh matahari yang full day gitu ya. Hanya kondisi suhu yang harus dingin supaya seimbang untuk di kentang itu. Oke, baik. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung? Ya, sama-sama. Ya. Ya, silakan yang mau bertanya langsung. Ada yang bertanya langsung? Oke, sambil nunggu ya, saya coba bacakan lagi. Yang kedua, Bapak Kang Opik, beliau tinggal di Bali, kemudian daerahnya panas. Nah, kira-kira apakah kentang bakal tumbuh dengan baik atau tidak ya gitu kalau daerah-daerah Bali? Kalau daerah Bali ya, itu kalau dataran rendah ya, khususnya dataran rendah yang apa namanya? Kalau dataran rendah itu otomatis suhunya tinggi dan kentang itu sulit sekali tumbuh di dataran rendah. Itulah makanya kenapa kentang ini sampai sekarang belum ada yang survive untuk di bawah 500 mdpl. Nah, jadi tadi kondisinya memang suhu ini sangat sensitif, suhu sama kelembaban ya. Jadi semakin dingin suhunya itu semakin bagus. Kalau di Bali mungkin kalau untuk wilayah yang area dataran rendahnya itu nggak bisa apa namanya karena ini apa namanya belum survive lah, belum ada yang survive untuk sampai sekarang ini tanaman kentang di area dataran rendah. Jadi kalau dataran rendah lebih disarankan mungkin selain tadi umbi itu bisa juga nanam melon atau semangka itu lebih disarankan karena melon semangka itu sangat cocok untuk dataran rendah dan produksinya malah lebih bagus, rasanya juga dari manisnya juga itu lebih bagus. Seperti itu. Oke. Baik, selanjutnya kalau budidaya tanaman kentang, apakah bisa dimodifikasi besarnya kentang? Misal kita menginginkan nanti hasil dari kentangnya yang besar-besar gitu. Oh, kalau untuk kentang yang besar-besar sebenarnya intinya satu ya. Kalau untuk kentang yang besar-besar tadi, kalau misalkan maunya yang besar-besar, jadi kalau tumbuh tunasnya cuma 1, 2, 3 batang, itu
akan cukup besar sekali hasil kentangnya itu ya. Jadi semakin banyak batangnya biasanya umbinya itu akan semakin banyak, hanya bentuk umbinya itu akan tidak terlalu besar gitu ya. Nah, jadi semakin banyak umbi biasanya umbinya itu agak sedang-sedang. Makanya seperti kalau misalkan kita di jeruk gitu ya, di jeruk kalau misalkan jeruk itu kan sudah banyak gitu ya, kalau yang di area yang kita lihat gitu kan, jeruk itu dirempel gitu kan, disedikitkan apa namanya si buah-buahnya itu otomatis pasti akan besar. Nah, kalau di kentang ini kan susah kita melihat umbinya gitu kan. Nah, paling apa namanya kalau mau yang besar-besar sekali biasanya ditanamlah bibit yang kecil gitu kan. Kalau bibit yang kecil tuh misalkan diameternya cuma 2 cm apa 3 cm, kan kentang tuh bisa sampai diameter 5 cm apa 8 cm gitu ya. Nah, bibit yang 2 cm, diameternya 2 cm apa 1 cm, 2 cm, 3 cm itu kemungkinan masih bisa besar sekali gitu kan hasil umbinya. Karena dia fokus untuk dari hasil fotosintesis kan cuma ke 2 atau 3 batang itu gitu. Sedangkan kalau banyak batang itu di bawah juga agak sulit gitu. Fotonya sangat besar gitu. Kalau untuk modifikasi apa namanya ya umbi ya, mungkin seperti itulah teknisnya gitu. Hanya kalau misalkan tadi umbinya banyak gitu kan, nah itu apa namanya batangnya terlalu banyak biasanya agak sulit untuk membentuk yang sangat besar. Tapi ini juga kelemahannya. Biasanya kalau umbi kentang itu yang sangat besar, diameternya di atas 7 cm, biasanya si umbi itu di tengahnya itu bolong. Di tengahnya itu. Jadi ada rongga di dalam kentang tuh jadi kayak ubi kayu. Jadi apa namanya? Jadi bolong gitu kan. Jadi nggak full lagi itu isinya. Nah, makanya bagusnya kalau kentang tuh diameternya di bawah 7 cm gitu kan. Itu supaya umbinya tuh full gitu kan. Kalau di atas itu biasanya terlalu besar, si kentang tuh nggak apa namanya tuh, nggak full isinya tuh. Dia ada bagian rongganya. Kalau di industri itu udah nggak laku. Ya mungkin itu. Oke, Kang. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga mengenai tentang daerah-daerah panas. Mungkin Kang Opik juga bisa sampaikan untuk planter bag ini di daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang memang kurang cocok tanaman kentang, yang memang selain buah-buahan gitu, Kang. Ya, kalau untuk selain di kentang, untuk tanaman pangan ya, kayak gitu ya. Ya, betul. Untuk tanaman pangan, itu ubi jalar mungkin masih bisa itu ya. Ya, sebenarnya ubi jalar juga harusnya di medium ya, dataran-dataran medium lah yang lebih cocok gitu kan. Karena untuk pangan ini memang untuk tanaman itu lebih spesifik lokasi, lebih spesifik ke apa namanya cuaca ya, cuaca terutama suhu tadi gitu kan ya. Nah, kalau untuk kentang sendiri ya, kalau untuk dataran rendah itu kita sangat tidak menyarankan gitu kan, karena itu akan sulit nanti untuk di pertumbuhannya seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk ubi nanti bisa itu untuk ditanam gitu kan. Hanya kalau lebih disarankan sih tadi ya lebih ke buah gitu kan, ke semangka atau yang lainnya. Karena itu yang sangat cocok untuk dataran rendah. Karena apa namanya kalau kita maksa juga gitu kan kalau pertumbuhan yang nggak bagus ya apa gitu kan ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, Kang Opik, untuk penanaman kentang. Mungkin ini sedikit mengulang sepertinya. Ya. Apa bisa di teras rumah yang dimana tidak terkena air hujan tapi terkena matahari sekitar 4-6 jam? Dan penyiramannya kira-kira berapa hari sekali? Oh, kalau masalah air sih nggak ini ya, karena itu kan bisa kita siram sendiri ya. Kalau kena air hujan itu bagusnya ya nanti dilihat kelembaban dari posisi planter bag-nya gitu ya. Kalau nanti di media tanamnya itu apa namanya air hujan itu masuk terus di situ di air gitu kan, tapi kondisikan juga supaya tanaman tuh tidak ada air yang menggenang gitu kan, supaya tidak jenuh air. Karena biasanya kalau tanaman jenuh air, kentang jenuh air, itu biasanya termasuk pembentukan umbi juga akan terhambat. Kalau di awal-awal masa pertumbuhan, di masa vegetatif, itu biasanya tanaman akan layu. Nah, jadi apa makanya kalau di
di depan rumah gitu kan, yang terkena sinar matahari, sebenarnya sinar matahari bagusnya lebih lama lebih bagus gitu Kang Agit. Ya posisinya pun kalaupun di sini ya sama sebenarnya kayak di area juga gitu kan. Kadang di sini kan curah hujan sangat tinggi, tapi tanaman tetap masih bisa survive gitu kan. Yang penting dia masih bisa banyak terkena sinar matahari, paparan sinar matahari gitu kan. Kalau masalah terkena air hujan itu diposisikan jangan sampai terlalu setiap hari lembab terus gitu kan. Makanya tadi kalau di depan rumah itu bagusnya seminggu sekali baru gitu kan. Dilihat kondisi kelembabannya. Kalau memang itu tanahnya agak kering, ditambah lagi airnya. Gitu. Kalau itu lebih nggak mutlak gitu harus 7 hari, 10 hari enggak gitu kan. Itu dilihat kondisi tanaman saja. Makanya harus diamati terus gitu kan. Karena tanaman itu samalah makhluk hidup juga gitu kan. Butuh perhatian. Seperti itu, gitu. Oke, baik. Kang Opik, mungkin juga ada, masih ada yang penasaran terkait dengan nanam buah-buahan. Mungkin bisa sedikit kasih highlight dikit tentang bagaimana cara nanam buah-buahan di planter bag, Kang. Kalau di planter bag, kalau untuk medianya bisa sama seperti di kentang ya, gitu. Hanya mungkin kalau untuk posisi, kalau untuk buah biasanya nggak harus di dalam itu ya. Kalau tadi kan kalau kentang tuh harus mungkin penanamannya kalau ini kan ada 10 cm di bawah permukaan tanah gitu kan. Kalau untuk buah kayak semangka itu kan dari bibit ya. Nah, dari bibit. Nah, kayak misalkan kayak melon itu dari bibit itu kan bisa ditanam mungkin gali sedikit ya, kedalaman 5 cm itu udah cukup gitu kan. Nah, nanti biasanya kalau sudah tumbuh 2 minggu gitu kan, itu kan sudah mulai banyak bercabang tanaman tuh. Nah, mulai banyak dari batang utama tumbuh, nanti kan ada banyak tunas. Nah, tunas 1, 2, 3 sampai 4 itu dibuang. Jadi tunas yang tumbuh dari bawah yang pertama 1, 2, 3, 4 itu dibuang, dan nanti baru yang terus tuh tunas-tunas yang kelima yang nanti akan dibuah. Dan biasanya kalau untuk buah semangka, kalau buahnya itu mau besar, biasanya hanya diurus 3 tunas saja. Jadi yang sisanya dibuang. Setelah yang 6 tadi, tunas ke 6, 7, 8 itu diurus. Biasanya di situ gitu kan. Nah, kalau untuk perawatannya seperti itu gitu ya. Itu yang paling penting sebenarnya kalau untuk di buah semangka atau di buah melon seperti itu ya. Jadi kalau untuk media tanamnya sebenarnya sama aja karena tanaman itu kan yang penting dia ada media tanamnya sama nutrisinya tercukupi, itu aja sebetulnya. Oke, baik. Jadi emang yang paling cocok itu kalau nggak semangka itu melon ya, Kang, kalau untuk buah-buahan. Iya, untuk dataran rendah itu yang paling sangat cocok gitu kan. Paling Dan sangat saya cocok. rasa itu juga termasuk komoditas yang memang banyak peminatnya gitu kan untuk sekarang ini. Apalagi di tengah situasi seperti ini juga butuh nutrisi yang baik ya, Kang. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita ada Betul waktu sekali, 5 itu menit butuh banyak lagi. serat Bapak gitu Ibu kan. ada pertanyaan lagi? Silahkan. Mungkin biar kita lebih interaktif, Bapak Ibu juga bisa sampaikan langsung lewat suaranya atau lewat video, silahkan. Kita ada waktu sekitar 5 menit lagi. Oh, ada pertanyaan juga nih, Kang Opik. Mungkin ini lebih di luar planter bag. Ya. Kira-kira kalau misalkan kentang ini, estimasi panen per hektar itu berapa ya, Kang? Oh iya, itu belum saya sampaikan tadi ya. Jadi kan ini kentangnya ada 2 jenis ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi kan ada kalau yang kentang sayur itu yang banyak ditanam jenisnya granola. Kalau yang kentang industri untuk keripik itu kalau untuk keripik untuk French fries, nah itu biasanya kentang Atlantik dipakainya. Nah itu estimasi waktu panen dari mulai kita tanam bibit itu sekitar 100 hari. Dan ketika 100 hari misalkan si daun itu daun sama batang sudah nggak ada nih. Jadi otomatis umbi kan masih di dalam tanah. Nah, belum digali nih kan. Jadi misalkan sekarang mau panen nih umur 100 hari nih kan. Umur 100 hari mau dipanen, si kentang tuh kalau memang misalkan daun sama batang walaupun sudah nggak ada dan umbi tetap di dalam tanah, itu dibiarkan sampai 2 minggu, 3 minggu itu juga tahan.
malah kalau misalkan untuk dikirim, itu bagusnya kentang itu nggak langsung dipanen setelah tanaman itu mati gitu kan. Jadi bagusnya 10 hari sampai 14 hari baru dipanen. Nah itu untuk kenapa? Karena di kentang itu kalau sudah waktunya dia dipanen gitu kan, kalau sudah waktunya dia dipanen terus disimpan di dalam tanah yang dalam waktu seminggu sampai 2 minggu, nah itu dia akan mempertebal kulitnya. Jadi sangat cocok untuk pengiriman gitu kan. Nah seperti makanya kadang kan kalau di pasar tuh petani kan lihat situasi gitu kan, batangnya udah nggak ada gitu kan, terus si kentangnya masih di lahan gitu kan, belum ada dipanen. Nah, jadi nunggu situasi gitu kan, apakah kentang ini naik harganya apa turun gitu kan. Kalau di pasar kan fluktuasi terus harganya. Nah, itu bisa untuk strategi ke sana gitu kan. Sebetulnya kalau untuk panen ya, karena rata-rata kentang itu kan 100 harian kurang lebih masa panennya. Nah, dari umur 80 hari itu juga sudah bisa dipanen. Gitu. Karena kondisinya kentang sudah mulai membesar gitu. Dan itu udah bisa. Biasa. Ya. Oke. Konflik mungkin pertanyaan terakhir ini ada juga, kalau untuk penggunaan Ya. planter black, perkiraan estimasi waktu berapa lama ya bisa dipakai? Kalau untuk planter bag, saya juga masih belum tahu ya planter bag-nya seperti apa gitu ya. Cuma itu bentuknya apa sih, yang plastik apa yang kain itu? Plastik, Kang. Jadi ada sebetulnya dua jenis juga bisa sih, tapi mungkin Kang Fik bisa sampaikan dua-duanya saja nanti untuk sebagai tambahan Iya. wawasan. Kalau untuk plastik, nah ini untuk plastik ya. Kalau misalkan polybag biasa gitu, itu mungkin dalam waktu 1 tahun masih bisa. Hanya tergantung juga kondisi cuaca gitu kan. Kalau banyak, kalau di ya khususnya untuk di area di apa namanya, ya di luar ruangan itu kan ya otomatis itu kan akan terjadi ya hujan panas, hujan panas. Nah mungkin itu bisa dipakai untuk 2 kali tanam. Tapi kalau untuk yang kain kemungkinan bisa lebih lama gitu ya. Ya seperti itulah. Gantung juga bahan plastiknya seperti halnya apa namanya kalau apa namanya kalau macam polybag itu kan lebih banyak biasanya itu kan plastik berulang. Nah, jadi ketahanannya biasanya nggak cukup lama. Ya paling lama juga mungkin setahunan, ya. Paling lama juga. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah cukup jelas ya. Atau mungkin terakhir saya kasih lagi ada yang mau disampaikan Bapak Ibu? Pertanyaan langsung boleh? Oke, saya kira mungkin Kang Opik sudah cukup. Bapak Ibu mungkin mudah-mudahan bisa bisa memahaminya secara baik, dan insya Allah juga ini direkam, jadi nanti rekamannya akan kami kirimkan ke grup. Sekaligus juga nanti mungkin jika ada yang ingin ditanyakan kembali juga Bapak Ibu bisa sampaikan. Sebelum ditutup, mungkin Kang Opik ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebagai final statement lah, kira-kira begitu ya. Terutama mungkin Kang Opik juga bisa sampai insight terkait dengan organik, pengelolaan secara organik lah kira-kira begitu, karena ini skalanya juga skala rumah tangga. Ya, skala rumah tangga ya. Ya sebetulnya kalau untuk penanaman kentang ya, karena kentang ini apa namanya tadi, dari mulai budidaya sampai panen itu kan butuh kesabaran waktu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam budidaya kentang itu yang biasanya sering kelalaian itu adalah di pemeliharaan. Jadi ketika tanam orang pada ingat, ketika melihara orang pada lupa gitu kan. Nah biasanya disitulah yang sering terjadi kelalaian. Nah kaitannya tadi dengan apa namanya penanaman yang secara organik, pupuk kimia itu memang bisa ditekan khususnya untuk skala rumah tangga, yaitu tadi bisa menggunakan juga pupuk apa namanya ya khususnya untuk kompos tadi. Kalau ada pupuk kandang diaplikasikan lebih bagus. Untuk awal di pupuk dasaran itu bisa aplikasi pupuk kandang dari ayam gitu kan, yang mudah di dekomposer dengan tetap juga sih sebenarnya harus ada prosesnya juga itu ya. Kemudian juga kalau untuk di umur 25 hari bisa juga itu diaplikasikan lagi pupuk kandangnya di situ gitu ya untuk tambahan nutrisinya. Mungkin kalau untuk kentang sih
apa ya, intinya tuh harus tetap diperhatikan untuk tanaman tuh, supaya tanaman itu karena kita agar kita tetap tahu pertumbuhannya seperti apa dan kebutuhannya seperti apa. Nah, mungkin itu aja sih kalau Baik. dari saya. Ya, terima kasih Kang Opik sekali lagi. Ini sangat-sangat bermanfaat. Ini mungkin salah satu ikhtiar kita semua untuk bisa survive di tengah kondisi COVID-19 ini. Walaupun mungkin juga kentang juga salah satu bagian sumber karbohidrat atau sumber pangan juga yang salah satu yang baik dibanding padi gitu ya Kang Opik. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti acara ini. Terakhir mungkin saya ingin informasikan bahwa acara ini terselenggara oleh hasil kolaborasi dari komunitas sampah organiku, kemudian program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Bandung, dan juga program studi bioteknologi Universitas Muhammadiyah Bandung. Bagi Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah menyampaikan atau memilih untuk berdonasi maupun yang beli planter bag, tentu yang membeli planter bag akan kita kirimkan ke alamatnya masing-masing. Dan bagi yang berdonasi itu sebetulnya memang kita murni pure non-profit, jadi semua keuntungannya akan kita gunakan lagi untuk membeli planter bag yang kemudian itu akan hasil kentangnya akan kita bagikan kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19 untuk senantiasa bisa survive. Minimal kita bantu melalui sokongan atau dukungan sumber pangan lain selain padi yang memang secara gizi juga lebih baik daripada komoditas atau sumber pangan yang lain. Kira-kira begitu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya sudah bisa hadir. Untuk terakhir Bapak Ibu kita bisa foto bersama, Bapak Ibu bisa menyalakan video atau kameranya, silahkan kita akan berfoto bersama dulu. Boleh, silakan. Di sini juga saya unmute aja ya Bapak Ibu semuanya. Di sini ada mungkin teman saya juga ada ada guru saya juga di Unpad, Pak Fatah. Juga Pak Fatah salah satu ahli juga di bidang hidroponik. Bapak Ibu juga bisa tanya kepada beliau. Ada Kang Ibu juga di sini. Terima kasih banyak. Ada Kang Rizky Trigona. Terima kasih Kang Pak. Fatah mau menyampaikan dulu Pak Fatah. Ya, masih ada waktu gitu kan? Mungkin 1 menit bisa Pak, silakan Pak. Iya. Aduh, mohon maaf nih barusan saya terlambat karena baru pulang. Jadi intinya saya tuh penasaran dengan kentang karena di rumah saya ini ya hampir semua tanaman itu yang dibutuhkan ibu-ibu ya ada, cuman kentang tuh belum Kang. Kenapa kita belum? Karena pertama belum tahu ya. Yang kedua itu karena terlalu lama sampai panennya sehingga ini kan ditunggu oleh dapur ya. Jadi biasanya kebutuhan itu yang kita tanam di sini supaya cepat panen dan supaya bisa segera kita nikmati gitu maksudnya. Jadi mudah-mudahan nanti Kang Opik bisa mungkin via Japri saya bisa konsultasi ya untuk mencoba di sini. Itu kan. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu semua juga bisa nanya-nanya ke Pak Fatah tentang hidroponik juga ya Pak. Insya Allah enggak ya. Baik Bapak Ibu semua, kita akan foto. Saya akan kasih aba-aba ya. Di sini ada 2 slide, jadi nanti kita coba. Baik, hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. Hitungan 3 juga. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti webinar kali ini, terutama juga kepada Kang Opik. Terima kasih banyak, insya Allah bermanfaat. Ya, sama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Kang Opik.
Ya, siap. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga sehat selalu dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Terima kasih. Atur nuhun. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.